Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga hari ini kalian dalam keadaan baik ya. Untuk materi IPA pada pagi hari ini yaitu klasifikasi, materi 3, kunci dikotomi dan kunci determinasi. Sebelum memasuki materi inti kunci dikotomi dan kunci determinasi, kita membahas dulu tentang dasar klasifikasi ya. Klasifikasi untuk makhluk hidup berdasarkan yang pertama, persamaan dan perbedaan yang dimiliki, yang kedua, berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Kemudian yang ketiga, ada berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Untuk mengklasifikasi tumbuhan, yaitu berdasarkan pada yang pertama, organ perkembangbiakannya, yaitu spora atau biji, berbiji terbuka atau berbiji tertutup. Kemudian yang kedua ada habitus atau perawakannya tumbuhan waktu hidup seperti tegak, menjalar, atau merambat. Kemudian yang ketiga ada bentuk dan ukuran pada daun, akar, dan batang. Yang keempat, ada cara perkembangbiakannya secara seksual atau generatif, atau aseksual atau vegetatif. Untuk klasifikasi hewan dikelompokkan berdasarkan yang pertama, saluran pencernaan makanan, hewan tingkat rendah yang belum ada pencernaan makanan, dan hewan tingkat tinggi yang sudah ada pencernaan dan anus. Yang kedua, ada kerangka atau skeleton, apakah hewan tersebut memiliki kerangka di luar tubuh atau exoskeleton, atau kerangka di dalam tubuh, endoskeleton. Kemudian yang ketiga ada anggota gerak pada hewan seperti berkaki 2, berkaki 4, atau tidak memiliki kaki. Pada materi klasifikasi submateri kunci dikotomi dan kunci determinasi memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kunci dikotomi. Yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan makhluk hidup dengan kunci dikotomi. Kemudian yang ketiga, ada peserta didik dapat menjelaskan pengertian kunci determinasi. Yang keempat, peserta didik dapat mengkategorikan makhluk hidup dengan kunci determinasi. Nah, sebelum memulai pembelajaran kunci dikotomi dan kunci determinasi, coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Ada tumbuhan apa aja itu? Yang pertama ada suplir, kemudian ada lumut, jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Bagaimana caranya kalian untuk mengklasifikasi atau mengkelompokkan tanaman tersebut? Bagaimana ya? Apakah kalian mulai kesusahan? Nah, caranya menggunakan kunci dikotomi dan kunci determinasi. Apa itu kunci dikotomi dan kunci determinasi? Yuk kita lihat slide yang selanjutnya. Kunci dikotomi adalah dasar untuk membuat kunci determinasi. Kemudian, apa itu kunci determinasi? Kunci determinasi adalah suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies. Tentu kalian masih ingat tentang taksonomi kan? Yang terdiri dari kingdom, filum atau divisio, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Untuk menentukan taksonomi tersebut, maka diperlukan kunci dikotomi dan kunci determinasi untuk mengelompokkan atau menentukan taksonominya. Nah, bagaimana sih caranya membuat kunci dikotomi dan kunci determinasi? Yuk kita simak video berikut ini. Kemudian, kalian bisa catat di buku kalian masing-masing untuk menambah pengetahuan kalian. Langkah yang harus kamu lakukan adalah membuat bagan dan memperhatikan 8 kriteria pembuatan kunci determinasi. Jangan lupa untuk memberikan nomor pada setiap kupletnya. Tumbuhan lumut, suplir, jagung, kedelai, terung, dan melinjo kita satukan dalam satu bagan. Kemudian kita membuat bagan dikotomi atau dipisahkan berdasarkan kriteria yang berlawanan.
1A, tumbuhan berspora, lumut dan suplir. Sedangkan 1B, tumbuhan tidak berspora, jagung, kedelai, terung, dan melinjo. 2A, berbatang jelas, suplir. 2B, tidak berbatang jelas, lumut. 3A, berbiji tertutup, jagung, kedelai, dan terung. 3B, berbiji terbuka, melinjo. 4A, berkeping 2, kedelai dan terung. 4B, berkeping 1, jagung. 5A, berbunga kupu-kupu, kedelai. 5B, berbunga trompet, terung. Nah, lumut memiliki kunci determinasi 1A dan 2B. Suplir memiliki kunci determinasi 1A dan 2A. Jagung memiliki kunci determinasi 1B, 3A, dan 4B. Kedelai memiliki kunci determinasi 1B, 3A, 4A, dan 5A. Terung memiliki kunci determinasi 1B, 3A, 4A, dan 5B. Sedangkan melinjo memiliki kunci determinasi 1B dan 3B. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Jika belum, kalian bisa tonton kembali video yang telah Ibu tayangkan. Nah, sekian untuk hari ini. Apabila ada salahnya mohon maaf. Hanya orang-orang yang mau berusahalah yang akan menikmati hasilnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.